Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Fisad Dewa Adil, NIM aku 191110116 dari Prodi S1 Farmasi semester 2B, berasal dari Universitas Kader Bangsa Palembang. Nah, di video kali ini aku mau menjelaskan tentang suspensi. Pasti banyak di antara kalian yang kurang paham atau belum tahu apa itu suspensi. Nah, makanya di video kali ini aku menjelaskan apa itu suspensi dan menjelaskan materi-materi tentang suspensi. Buat kalian yang kurang paham atau belum tahu suspensi, just keep on watching. Left a star glowing in your eyes when I'm not aware. Baiklah, dimulai dari pengertian suspensi. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Nah, suspensi ada berbagai macam, yaitu 1. Suspensi oral, 2. Suspensi topikal, 3. Suspensi optalmik, 4. Suspensi untuk injeksi, dan kelima yaitu suspensi untuk injeksi terkonstitusi. Nah, untuk penjelasan di masing-masing suspensi, kalian bisa lihat di PowerPoint aku berikut. Baiklah teman-teman, aku akan menjelaskan yang aku sebutkan tadi, yaitu jenis-jenis dari suspensi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sebelum aku menjelaskan jenis-jenis suspensi tadi, aku ingin mengulangi lagi pengertian dari suspensi. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Nah, tadi aku bilang suspensi itu memiliki jenis-jenis kan, yaitu ada suspensi oral, suspensi topikal, suspensi optalmik, suspensi untuk injeksi, dan suspensi untuk injeksi terkonstitusi. Nah, penjelasannya adalah 1. Suspensi oral. Suspensi oral adalah sediaan cair mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditujukan untuk penggunaan oral. Sedangkan yang kedua yaitu suspensi topikal adalah sediaan cair mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair yang ditujukan untuk penggunaan pada kulit. Yang ketiga yaitu suspensi optalmik. Suspensi optalmik adalah sediaan cair steril yang mengandung partikel-partikel yang terdispersi dalam cairan pembawa untuk pemakaian pada mata. Yang keempat yaitu suspensi untuk injeksi. Suspensi untuk injeksi adalah sediaan berupa suspensi serbuk dalam medium cair yang sesuai dan tidak disuntikkan secara intravena atau ke dalam larutan spinal. Dan terakhir yang kelima yaitu suspensi untuk injeksi terkonstitusi. Suspensi untuk injeksi terkonstitusi adalah sediaan padat kering dengan bahan pembawa yang sesuai untuk membentuk larutan yang memenuhi semua persyaratan. Untuk suspensi steril setelah penambahan bahan pembawa yang sesuai. Oke, di slide berikutnya yaitu stabilitas suspensi. Stabilitas suspensi memiliki 4 jenis, yaitu 1. Ukuran partikel. Ukuran partikel erat hubungannya dengan luas penampang partikel tersebut, serta daya tekan ke atas dari cairan suspensi itu. Artinya, semakin besar ukuran partikel, semakin kecil luas penampangnya, atau dalam volume yang sama. Kedua, kekentalan atau viskositas. Kekentalan suatu cairan mempengaruhi pula kecepatan aliran dari cairan tersebut. Makin kental suatu cairan, kecepatan alirannya makin turun atau kecil. Hal ini dapat
Hal ini dapat dibuktikan dengan hukum Stokes dari rumus berikut. Oke, yang ketiga, jumlah partikel atau konsentrasi. Apabila di dalam suatu ruangan berisi partikel dalam jumlah besar, maka partikel tersebut akan susah melakukan gerakan yang bebas karena sering terjadi benturan antara partikel tersebut. Dan yang terakhir yaitu keempat, sifat atau muatan partikel. Stabilitas fisik suspensi farmasi didefinisikan sebagai kondisi suspensi di mana partikel tidak mengalami agregasi dan tetap terdistribusi merata. Bila partikel mengendap, mereka akan mulai tersuspensi kembali dengan pengocokan yang ringan. Partikel yang mengendap ada kemungkinan dapat saling melekat oleh suatu kekuatan untuk membentuk agregat dan selanjutnya membentuk compacted cake. Dan peristiwa ini disebut caking. Di slide berikutnya yaitu ada komposisi suspensi bahan aktif atau obat bahan pembasah. Nah, komposisi suspensi bahan aktif atau obat bahan pembasah ini ada berbagai macam, yaitu 1. Bahan pendispersi bahan, 2. Bahan pemflokulasi, 3. Bahan pendapar, 4. Bahan pewarna, 5. Bahan pengaroma, 6. Bahan pemanis, dan 7 yaitu bahan pengawet. Jadi ada 7 macam obat bahan pembasah. Oke, di slide berikutnya yaitu ada bahan pensuspensi atau suspending agent dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu 1. Bahan pensuspensi dari alam. Bahan pensuspensi alam dari jenis gom sering disebut gom atau hidrokoloid. Gom dapat larut atau mengembang atau mengikat air sehingga campuran tersebut membentuk mucilago atau lendir. Nah, yang termasuk golongan gom yaitu Acacia atau Pulvis gummi arabici, Chondrus, Tragaken, dan Algin. Yang kedua yaitu bahan pensuspensi sintetis, yaitu derivat selulosa. Termasuk dalam golongan ini adalah metil selulosa atau metosol tailose, karboksimetil selulosa atau CMC, hidroksimetil selulosa. Di belakang dari nama tersebut biasanya terdapat angka atau nomor, misalnya metosol 1500 atau 1500. Dan golongan organik polimer. Yang paling terkenal dalam kelompok ini adalah Carbopol 934 atau nama dagang suatu pabrik. Merupakan serbuk putih bereaksi asam, sedikit larut dalam air, tidak beracun dan tidak mengiritasi kulit, serta sedikit pemakaiannya. Di slide berikutnya yaitu ada pembuatan suspensi. Suspensi dapat dibuat dengan cara pertama, metode dispersi, kedua, metode pengendapan. Nah, metode pengendapan ini terdiri dari 3 macam, yaitu 1. Pengendapan dengan pelarut organik, kedua, pengendapan dengan perubahan pH dari medium, ketiga, pengendapan dengan dekomposisi rangkap. Di slide berikutnya yaitu ada formulasi suspensi. Nah, membuat suspensi stabil secara fisis ada 2 kategori teman-teman. Yang pertama, penggunaan structured vehicle untuk menjaga partikel deflokulasi dalam suspensi structured vehicle adalah larutan hidrokoloid seperti tilose, gom, bentonit, dan lain-lain.
Yang kedua, yaitu penggunaan prinsip-prinsip flokulasi untuk membentuk vlog. Meskipun terjadi cepat pengendapan, tetapi dengan penggonjokan ringan mudah disuspensikan kembali. Nah, berikutnya itu ada penilaian stabilitas suspensi. Nah, penilaian stabilitas suspensi ini ada 4 teman-teman, yaitu 1. Volume sedimentasi. 2. Derajat flokulasi. Derajat flokulasi adalah suatu rasio volume sedimen akhir dari suspensi flokulasi atau VU terhadap volume sedimen akhir suspensi deflokulasi atau VOC. Yang ketiga yaitu metode reologi. Metode reologi berhubungan dengan faktor sedimentasi dan redispersibilitas, membantu menentukan perilaku pengendapan, mengatur vehikel dan susunan partikel untuk tujuan perbandingan. Dan terakhir yang keempat adalah perubahan ukuran partikel. Perubahan ukuran partikel digunakan cara freeze atau cycling, yaitu temperatur diturunkan sampai titik beku, lalu dinaikkan sampai mencair kembali. Nah, dengan cara ini dapat dilihat pertumbuhan kristal yang pokok menjaga tidak terjadi perubahan ukuran partikel dan sifat kristal. Dari video penjelasan yang tadi dapat disimpulkan yaitu suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Dan salah satu keuntungan suspensi adalah tertutupnya rasa tidak enak atau rasa pahit obat yang kebanyakan kurang disukai oleh anak-anak, sehingga memungkinkan untuk diberikan pada anak-anak, sedangkan kerugiannya adalah pada saat penyimpanan kemungkinan terjadi perubahan sistem dispersi. Dan suspensi yang ideal setidaknya haruslah dibuat dengan tepat, mengendap secara lambat dan harus rata lagi bila dikocok. Oke teman-teman, sekian dulu video penjelasan tentang suspensi dari aku. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe this channel dan share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian juga membutuhkan penjelasan tentang suspensi atau kurang paham tentang suspensi. Akan sangat bermanfaat jika kalian share ke orang lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.